Kadang ia hitam, gelap, berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Halo semuanya, Sore Istri dari Masa Depan, film Indonesia yang kembali mengusung tema time travel sekaligus time loop juga. Sebenarnya kalau ngelihat secara konsep time travel, film Sore Istri dari Masa Depan bukan yang sebuah terobosan yang baru ya. Di Indonesia juga udah ada beberapa film yang ambil konsep time loop atau time travel. Kalau lihat di luar negeri itu lebih banyak lagi dan lebih gila lagi. Tapi bukan berarti film ini menjadi jelek ya. Gua suka secara penceritaan Sore Istri dari Masa Depan, khususnya dalam time loop dan aturannya. Jadi di sini juga ada aturan time travelnya. Ya, gua nggak akan sebutin, yang pasti ini menjadi pertanda kenapa timelinenya balik ke awal lagi, alias time loop. Aturannya sendiri memang tidak dijelaskan secara langsung, tapi tersirat. Cukup jelas sih kalau kalian fokus nontonnya. Karena film ini konsep utamanya jadinya yang paling gue perhatiin ya, cara time travelnya gimana, aturannya apa, dan sebagainya. Kalau di film lain itu ada yang pakai mesin waktu, atau memang kemampuan mereka yang bisa balik ke masa lalu kayak The Butterfly Effect. Film ini justru ada keunikannya sendiri, karena semesta sendiri yang memperbolehkan karakter Sore untuk balik ke masa lalu. Karakter Sore yang diperankan oleh Sheila Dara, bagus sih penulisannya. Kita bisa lihat seberapa pengen dia mengubah masa depan dengan cara bikin kehidupan calon suaminya ini hidup sehat, dan gua ngeliat ada pesan terselubung juga ya. Kayak yang disuruh berhenti rokok dan minum-minum itu. Karakter Sore ini kalau dilihat-lihat sama kayak Wanda. Dua-duanya bener-bener cinta mati sama pasangannya. Bedanya si Sore ini gak nyakitin orang-orang. Film ini durasinya 2 jam. Secara penceritaan dari awal sampai tengah itu asik, karena ada POV dari Jonathan, suaminya si Sore, dan POV si Sorenya sendiri, bahkan ada POV dari waktu itu sendiri. Kita diliatin tuh capeknya Sore gimana, karena susah ngubah kebiasaan Jonathan kan. Sama kayak di film time loop lainnya, seperti Edge of Tomorrow, Tom Cruise yang capek mati berulang kali, atau kalau mau mundur ke tahun 2007 itu ada Supernatural yang ambil konsep time loop juga. Alright, good. Who wants Chinese? Intinya filmnya sama-sama punya konsep yang serupa dan ketebak sebenarnya. Cuman itu nggak membuat jelek ya, tetap asik kok ditonton. Nah, cuman sayangnya gue berasa kurang suka dengan plot yang awalnya mencoba mengubah kebiasaan si Jonathan, tiba-tiba jadi Jonathan nyoba ketemu bapaknya. Dan Sore lagi-lagi nyoba berbagai skenario agar si Jonathan bisa ketemu bapaknya. Ya sebenarnya ini bisa dibilang ada menyangkut ke plot utamanya ya, yaitu mengubah kebiasaan Jonathan yang mungkin salah satu penyebabnya karena bapaknya. Buat gue plot ketemu bapaknya ini agak sedikit dragging sih. Nah, hal yang paling bagus di film ini justru ada di soundtrack dan juga sinematografinya yang indah-indah. Apalagi shot siluet di matahari terbenam itu demen banget gue liatnya. Overall, Sore Istri dari Masa Depan ini menjadi salah satu film Indonesia terbaik di tahun ini dengan konsep time travel yang eksekusinya bagus, meskipun gue rada aneh di ending karena mereka dapat ingatan saat Sore berusaha mengubah kebiasaan Jonathan. Kenapa aneh? Karena kebanyakan film time travel itu orang yang di masa lalu nggak akan ingat apa-apa. Berbeda cerita, orang yang pergi ke masa lalu itu bisa ngingat apa aja yang terjadi. Contohnya kayak Back to the Future. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.